Ini alasannya apa ya menghapus PR tuh kayak apa alasan dibalik kebijakan ini? Mhm. Apakah tidak ingin membebani anak atau memang kajian yang sudah mendalam gitu ya Hmm. terkait bahwa PR ini nggak ada gunanya untuk pembelajaran anak gitu, pembelajaran murid gitu untuk capaian belajarnya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Seorang Deddy Mulyadi sepertinya tidak bisa lepas dari spotlight di Sobat TCID ya. Banyak banget kebijakan-kebijakan beliau yang pop up di media sosial atau mungkin di media massa begitu. Yang pertama kita bisa ngomongin soal bagaimana dia memasukkan siswa nakal dalam tanda petik ke barak militer begitu. Terus juga ada kebijakan mengenai jam masuk sekolah yang diberitakan itu bakal jauh lebih cepat gitu. Nggak jam 7 lagi, tapi mungkin masuk di jam 6 atau mungkin di jam setengah 6. Ini masih jadi perdebatan karena akan memasuki tahun ajaran baru. Dan yang terakhir, Gubernur Jawa Barat sepertinya memberikan sebuah instruksi untuk menghapuskan kewajiban guru untuk memberikan PR. Well, buat siswa sih kayaknya jadi hal yang menyenangkan nih. Karena nggak ada PR, ini tuh bisa jadi lebih enteng gitu hidupnya. Tapi tujuan PR kan bukan hanya sekedar memberatkan siswa atau mungkin kayak memberikan tugas tambahan, tapi pasti ada niatan-niatan tertentu gitu dan bisa dicek di kurikulum. And now, for this episode, kita bakal ngebahas soal arahan dari Gubernur Jawa Barat ini untuk menghapuskan pekerjaan rumah kepada siswa. Is it good or not? Atau sebenarnya memang PR ini tuh di era sekarang adalah beban or seperti apa begitu ya. We're gonna talk about this topic di Suara Akademia kali ini, and for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Ulfa Alivia, sering lebih akrab disapa Mbak Uli begitu ya. Beliau adalah senior researcher dan juga ketua klaster pendidikan dari Semeru Research Institute. Halo Mbak Uli, apa kabar Mbak? Halo Mas Muhammad. Kabar baik, Alhamdulillah. Oke, nice Terima to know it. kasih ya. Terima kasih sudah mengundang kami, mengundang Iya, Semeru untuk podcast ini. ini jadi bahasan yang seru nih Mbak Uli. Kalau misalnya kita ngebahas soal ketika Kang Deddy Mulyadi begitu ya memutuskan untuk sepertinya PR ini bisa dihapusin nih Mbak. Mungkin dari Mbak Uli sendiri ketika mendengar berita ini nih, what comes to your mind nih Mbak dengan wacana ini nih? Iya, mungkin pas pertama dengar dan baca kali ya, saya baca berita ini, saya juga bingung, ini alasannya apa ya menghapus PR tuh kayak eh, apa alasan dibalik kebijakan ini? Apakah tidak ingin membebani anak atau memang kajian yang sudah mendalam gitu ya Hmm, terkait bahwa PR ini nggak ada gunanya untuk apa pembelajaran anak gitu, pembelajaran murid gitu untuk capaian belajarnya dan sebagainya gitu. Jadi saya juga bertanya-tanya ini kenapa ya tiba-tiba ada kebijakan kontroversial ini gitu. Jadi pasti ini dianggap kontroversial karena PR itu kayaknya udah dari zaman dulu kala ya, dari ya. zaman saya sekolah beberapa tahun yang lalu lah ya. Udah lama banget gitu. Jadi uh, kita kan selalu dikasih PR ya. Mhm, Anggapannya kan supaya kita itu bisa belajar secara mandiri, di luar kita belajar di sekolah betul. gitu. Tapi kan memang pertanyaannya adalah kebanyakan di Indonesia mungkin PR ini kan sifatnya jadi kayak lebih apa ya repetitif, nggak Ya. kontekstual kadang-kadang ya. Guru-guru kadang memang memberikan PR itu apa tidak didasarkan pada strategi pedagogis yang Mhm. emang mendalam gitu. Jadi kadang-kadang ya memang kayak semacam formalitas aja nih ngasih PR ke anak supaya anak tuh belajar di rumah. Dan akhirnya juga mungkin anak-anak mengerjakan itu juga setengah hati. Ya. Ada mungkin kalau dulu waktu saya sekolah tuh istilahnya bukan PR, tapi bukan pekerjaan rumah, tapi jadi pekerjaan sekolah karena PR-nya Ya. dikerjakan di sekolah. Tuh. 10 menit sebelum bel berbunyi, 10 menit sebelum jam pelajaran, dan kayaknya praktik itu juga masih sering kali terjadi ya di murid-murid gitu. Jadi sebenarnya uh, penghapusan PR oleh Gubernur Jawa Barat ini tuh uh, ya tentunya ini harus ada dasarnya ya. Ya. Kenapa hapus itu? Tadi ya apakah karena merasa anak-anak itu terbebani? Tetapi kemudian
apa nih yang bisa menggantikan budaya belajar di luar sekolah gitu ya. Ketika PR itu memang tidak ada lagi, terus apa misalnya gantinya? Memang misal toh dikasih PR juga anak juga nggak belajar, toh dikasih PR nilai PISA Indonesia juga tidak meningkat gitu kan misalnya. Jadi mau diganti dengan apa nih PR gitu? Kalau Mbak Uli bilangnya adalah pekerjaan sekolah, saya bilangnya pekerjaan rombongan, Mbak. Satu ngerjain, yang lain jawabannya sama. Bener. Jadi ada satu contekan biasanya kan, Ya, satu contekan yang digilir. biasanya yang paling rajin itu dia mengerjakan, ada satu yang paling deket, habis itu jawabannya nyebar sekelas. Benar, bisa jadi keluar di kelasnya juga, di luar Ya, kelasnya. tapi nih Mbak Uli, ini masih jadi pertanyaan saya pribadi. Sampai di hari ini kadang-kadang gitu ya masih reflecting kalau misalnya ngeliat zaman-zaman sekolah, dan jadi pertanyaan saya waktu zaman sekolah gitu, sebenarnya fungsi ideal PR ini untuk apa sih? Apakah memang untuk em, menumbuhkan kemandirian belajarkah sebenarnya tujuannya supaya akhirnya siswa juga ikut belajar, atau memang sebenarnya untuk mengasah karena jam belajar mengasah apa ya, pengetahuan siswa karena jam belajar di sekolah itu tuh nggak sebanyak itu, atau sebenarnya apa sih fungsi ideal PR ini nih, Mbak? Iya, mungkin kalau kita lihat secara idealnya ya, Hmm, idealnya itu kan PR ini kan uh, penugasan ya yang hmm, diberikan ke siswa itu untuk dikerjakan di rumah gitu. Nah, uh, tujuannya pasti secara ideal itu adalah untuk memperkuat pemahaman. Asumsinya kan siswa itu belajar lagi ketika dia mengerjakan PR-nya, dia belajar lagi memahami apa sih tadi yang saya pelajarin di sekolah gitu. Misal kalau dia belajar eh, apa namanya aljabar gitu kan, misal ya, nah dia kemudian eh, melihat lagi tadi saya belajar apa ya di sekolah gitu. Oh, saya tuh ternyata belum ngerti ya tadi tuh guru ngomong apa gitu kan. Jadi ya, mungkin itu bisa bisa untuk memperkuat pemahaman dia terhadap pelajarannya. ya, Kemudian ya tadi itu mendorong supaya siswa itu mungkin belajar mandiri tidak hanya di sekolah, karena mungkin ya karena biasanya siswa itu tidak punya dorongan belajar kalau bukan ya, di sekolah gitu. Kalau di rumah ya udah waktunya bermain misalnya. Apalagi kalau misalnya di keluarga-keluarga yang tidak menerapkan jam belajar tertentu untuk anaknya gitu kan, misalnya membebaskan anaknya untuk terserah mau belajar mau enggak gitu. Nah, jadi kan kalau tidak diberi PR mungkin dianggapnya jadinya siswa itu jadi nggak belajar. Nah, yang selanjutnya itu sebenarnya kan tujuannya juga mungkin untuk melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Jadi ya, ketika anak itu diberi PR, ini terutama mungkin anak-anak SD ya. hmm, Ketika anak itu diberi PR, otomatis kan biasanya kan orang tua nanya, ada PR nggak nak ya, dari sekolah gitu. Dan ketika ada PR, berarti itu jadinya orang tua biasanya kan membantu ketika misalnya anak itu tidak bisa mengerjakan PR-nya tersebut gitu. Biasanya kan dulu mungkin kita dulu sih waktu SD masih suka ya nanya ke orang tua gitu ya. ya, Tapi pas udah SMP udah nggak bisa biasanya nanya karena mungkin karena udah naik gitu kan level pelajarannya, ya. kadang-kadang orang tua juga jadi tidak paham. Intinya kan pada akhirnya ada dua nih ya, Mbak Uli begitu. Yang pertama adalah memang untuk kayak check and balance lah bahasa beratnya begitu dengan apa yang mereka pelajari, dan bagaimana buat ngecek apa udah dipahami atau belum, dan juga kemandirian belajar nih begitu fungsinya PR. Tapi nih di negara maju kan Mbak, ini sering banget nih pendidikan Indonesia itu selalu diacuannya adalah negara maju gitu. Kita ingin jadi seperti Finlandia. Finlandia itu SDM sekolahnya bagus-bagus, mereka nggak ngasih PR begitu. Hmm. Indonesia tuh pengen menuju ke sana gitu kan. The question is, apa nih Mbak? Kalau misalnya kan ngelihat sana, kayaknya kurikulum kita mencoba untuk mengacu ke sana kan. Menghapus PR, ngikutin sana, tapi metode pembelajarannya nggak mau ngikutin sana gitu. Ngikutinnya ala-ala Belanda, tapi zaman-zaman VOC gitu misalnya. Misal. Nah, kalau misal kita ngeliat negara-negara maju yang sering jadi acuan gitu kan, Mbak. Let's say Finlandia tidak menerapkan PR gitu. Apa yang bisa kita serap dari mereka ya, Mbak? Kok bisa gitu mereka berhasil menerapkan tidak ada PR di sekolahnya, tapi muridnya pintar-pintar begitu. Di sini ada PR, belajar juga enggak. Nggak ada PR, kayaknya pada main TikTok gitu di rumah gitu. What should we do? Benar. Iya. Jadi sebenarnya mungkin harusnya itu kita bukan meniru kebijakan tanpa PR-nya itu ya, Mhm. tapi uh,
bahwa tapi belajar yang mendalamnya itu, belajar yang bermaknanya itu. Gitu. Kalau di dulu di Semeru kan punya program RISE tuh ya. Ya. Kita punya satu tagline yang cukup catchy lah ya, kayak bersekolah apakah belajar? Ya. Karena kan ternyata dari hasil studi kami juga ternyata memang banyak sekali nih anak-anak di Indonesia yang dia sekolah aja tapi nggak belajar. Buktinya orang-orang di hasil studi kami kan orang-orang dewasa itu tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana untuk tingkat kelas 4 SD. Sepertiga kurang seperenam itu nggak bisa dijawab tuh sama level orang dewasa gitu kan. Level orang dewasa ini yang umurnya berapa ya? Yang 28 tahun. Dia pokoknya di atas usia anak lah. Nah, berarti kan sebenarnya mungkin ini harusnya menjadi refleksi ya untuk pendidikan kita gitu kan. Sebenarnya sudah seberapa mendalam sih sebenarnya pembelajaran kita itu. Mungkin kalau di Finlandia itu saya tidak terlalu paham juga ya sistem pendidikan di Finlandia seperti apa. Tetapi yang saya tahu gitu mungkin dari membaca beberapa artikel-artikel di sana itu kan memang pembelajarannya itu kualitasnya bagus ya. Dia tuh mendalam, dia tuh bermakna gitu ya. Murid-muridnya memang diajarkan untuk menyukai siswa-siswa ini memang diajar untuk menyukai belajar gitu. Terus dan sehingga pada akhirnya ketika mereka belajar di sekolah ada waktu yang cukup yang diberikan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas mereka di jam belajar. Jadi karena dari sisi metode mengajarnya juga sudah baik, kemudian manajemen kelasnya juga sudah baik gitu kan. Jadi semua itu bisa dilakukan secara efektif sehingga mereka nggak perlu PR. Nah di Indonesia apakah sudah seperti itu? Konteks kita kan mungkin berbeda ya. Di kelas itu waktu belajar sendiri nggak optimal. Mana kalau kita menghadapi masalah lagi rasio guru dan murid yang tinggi. Satu guru mengajar 30 siswa. Itu di SD negeri gitu kan. Apalagi kalau SD di sekolah negeri yang jumlah muridnya banyak gitu kan, satu guru itu bisa memegang misalnya 30 siswa. Sehingga untuk memberikan perhatian secara individual itu juga agak berat gitu, tidak seperti mungkin di Finlandia gitu. Terus kualitas guru kita juga variasinya itu sangat lebar ya. Di satu sekolah aja ada guru yang bisa bagus banget. Jadi kemarin saya habis mengumpulkan data di satu provinsi lah ya. Di satu sekolah itu, ini kabupatennya belum terpencil sih, tapi satu kabupaten lah. Di satu sekolah itu ada satu guru yang dia itu kualitasnya kalau saya nilai itu sudah bagus karena dia juga aktif di nasional dan sebagainya ya. Tapi guru-gurunya yang lain itu belum demikian. Gitu. Jadi kan akhirnya dia menjadi tumpuan. Kan kebanyakan biasanya di sekolah gitu, ada satu guru yang menjadi tumpuan mau dari sisi teknologinya, apalagi ini guru-guru yang di pedalaman ya. Biasanya ada satu guru yang dia jadi tumpuan gitu karena misal kalau dari sisi teknologi, guru-guru di sekolah itu tuh pada nggak semuanya melek teknologi gitu. Cuma ada satu guru misalnya guru muda gitu. Dan akhirnya dia yang diandalkan kayak gitu. Jadi kualitasnya itu sangat bervariasi ya, kualitas guru kita itu kita nggak padahal kalau misalnya jadi variasinya itu boleh dibilang variasi banget gitu. Kalau misalnya bukan cuma lampu lalu lintas cuma 3 warna tapi mungkin pelangi gitu kan ada 7 warna. Benar-benar kayak dari Aceh sampai Papua mungkin ya Mbak Uli ya. Beragam itu gitu. Iya, jadi akhirnya kan mungkin penerapan mengajarnya pun juga beda-beda gitu. Dan ini yang sebenarnya menjadi tantangan juga untuk kita. Kalau kita mau memperbaiki kualitas belajar, pasti mau tidak mau kita harus memperbaiki dulu dari kualitas gurunya. Gitu. Nah, memperbaiki kualitas guru ini PR-nya, aduh panjang deh. Ini bahasan yang sangat panjang gitu ya. Karena sebenarnya guru-guru pun bukan cuma guru-guru kita itu kan bukan cuma dari sisi bebannya itu sangat banyak gitu ya. Kasihan sebenarnya guru-guru Indonesia itu ya. Udah mah beban administrasinya banyak, beban ngajar lagi, kalian harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya gitu. Tapi mungkin tidak diiringi dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka.
ada guru yang motivasinya tinggi, ada guru yang motivasinya rendah. Jadi itu sulit gitu ya. Jadi ketika misalnya kita mau meniru kebijakan tanpa PR itu ya akhirnya jadi ya tadi mungkin bagi anak-anak itu jadi dipahaminya mengurangi beban, padahal kan Ya. mungkin tadi kan fungsi idealnya bukan itu ya. Kalau kita mau ngikutin Finlandia harusnya bukan tanpa PR-nya aja yang diadopsi sekali gitu kan, Semuanya ya harusnya. semuanya. Tapi kan juga nggak mungkin, konteks Finlandia sama Indonesia sangat berbeda gitu. Finlandia mungkin ya negaranya tidak sekompleks Indonesia yang Sabang sampai Ya. Merauke, kulturnya beda dan sebagainya, ketimpangannya tidak seperti di Indonesia gitu kan. Jadi nggak bisa juga, kita harus adopsi itu kan kita harus lihat juga konteks Indonesia, nggak bisa plek ketiplek kita adopsi itu kebijakan dari negara lain. Ya. Saya coba ngeliat dari dua sisi nih, Mbak Uli gitu. Yang pertama dulu kita bahas gitu ya, soal kemandirian belajar begitu. Nah, kalau misalnya PR ini dihapus, ada nggak sih upaya buat tetap bisa menjaga kemandirian belajar siswa? Karena kan otomatis semua tugas nggak ada nih kan, Mbak. Siswa padahal diharapkan buat bisa tetap aktif belajar begitu. Jadi waktu belajar mereka cuma di sekolah nih. Ada nggak ya metode lain gitu selain PR yang bisa ngebuat mereka itu tuh masih punya kemandirian belajar nih, Mbak? Tapi bukan berarti nonton YouTube artinya belajar ya. Karena kadang-kadang suka orang kan nonton YouTube nih edukasi gitu. Ada nggak nih Mbak untuk ini? Iya, sebenarnya kalau alternatif itu ada beberapa ya. Kayak cuma memang PR-nya tadi ya, PR-nya di kita itu apa sih, minat belajar siswa itu aja masih cenderung rendah ya. Ya. Mungkin ya apa namanya ya, mungkin kalau dari salah satu ada hal menarik gitu yang mungkin saya kasih contoh dari salah satu studi Semeru itu, kami pernah waktu itu kan tentang COVID sebenarnya ya. Ya. Pertanyaannya sebenarnya bukan tentang sekolah, cuma ini ada insight yang menarik aja. Jadi ketika kami bertanya gitu ya ke anak-anak, apa hal yang paling dia senangi ketika kembali ke sekolah, itu bukan belajar lagi sama guru, belajar lagi di rumah, tapi apa? Ketemu teman-teman. Jadi sekolah itu tidak buat anak gitu ya. Ya, maksudnya bersosialisasi pun hal yang penting. Memang Ya. sekolah pasti itu salah satu fungsi sekolah juga ya, mengajarkan kita untuk bisa bersosialisasi gitu. Tetapi kemudian fungsi bahwa sekolah itu tadi belajar ya, akhirnya kan mungkin itu tidak dirasakan oleh anak. Banyak hal mungkin ya penyebabnya kenapa anak tidak misalnya motivasi belajarnya itu rendah gitu ya, tidak sesemangat itu Ya. gitu misalnya gitu. Nah di sini kan berarti kan guru itu guru gitu ya harus bisa menciptakan bagaimana sih supaya anak itu tuh mau mencintai belajar, anak itu mau belajar gitu kan, tidak merasa belajar itu adalah momok yang menakutkan gitu buat siswa atau membosankan lah buat siswa gitu kan. Kadang-kadang kan mungkin kalau di siswa itu ada aja kan mata pelajaran yang ditakuti menjadi Ya. momok gitu ya, kayak matematika, fisika, yang gitu-gitu kan. Terus mungkin yang disenangin apa, yang seni-seni, olahraga, Ya. soalnya ini yang nggak salah juga sih sebenarnya gitu kan. Tapi kan kita harus memberikan keyakinan juga kepada anak-anak bahwa literasi dan numerasi itu penting loh gitu Ya. kan. Nah masalahnya kan mungkin pengajarannya ini yang pengajaran basic literasi dan numerasinya yang metodenya mungkin belum tepat, sehingga mungkin anak juga melihat itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna tadi ya, belajar sekedar menghafal misalnya. Nah alternatifnya sebenarnya bisa kayak kalau sekarang kan sebenarnya sudah mulai melibatkan anak ya, Ya. dengan kurikulum Merdeka itu kan kayak mereka punya proyek-proyek proyek-proyek yang dikerjakan. Nah, itu kan sebenarnya menimbulkan minat anak ketika belajar gitu ya. Curiosity-nya mereka tuh jadi meningkat dengan langsung mereka misalnya kalau belajar IPA dia langsung misalnya diperkenalkan, oh ini namanya bunga putri malu. Bunga putri malu itu ketika disentuh, nah kemudian diajarkan di situ. Nah, itu kan anak jadi langsung real gitu ya menghadapi sesuatu yang nyata, dan itu mungkin bisa menarik minat mereka. Jadi dari salah satu ya
ketika mengumpulkan data gitu ya, saya mengobrol dengan siswa gitu ya, menceritakan apa sih yang paling kalian suka gitu ya ketika belajar, yaitu praktek-praktek seperti itu gitu ya, ketika mereka diajak keluar kemudian langsung belajar di luar gitu, itu hal-hal yang mereka senangi. Jadi kan sebenarnya menciptakan pembelajaran yang bermakna gitu untuk menggantikan tadi misalnya PR. Terus misalnya bisa juga tadi kan sebenarnya kayak literasi sekarang ya. Contoh nih, literasi kan sekarang kayak di semua sekolah itu punya jam literasi lah. Yeah. Punya jam literasi. Tetapi ketika ditanya anak apa itu jam literasinya, membaca. Terus membacanya ngapain? Ya udah baca aja, baca kayak. Padahal literasi itu kan bukan sekedar membaca ya. Bukan sekedar saya bisa baca buku, saya bisa baca huruf A, B, C, D, dan sebagainya gitu. Tapi kan dia bisa memaknai apa yang dia baca. Dia paham, makanya dia bisa mengkritisi apa yang dia baca itu. Itu kan sebenarnya literasi gitu. Nah, ya jadi kebanyakan memang pada akhirnya sekolah itu hanya sampai di tataran permukaannya aja ya, kayak misalnya literasi, ya udah kita wajibin nih jam literasi jam 7 sampai jam 7.30 semua anak wajib membaca, tapi habis itu ngapain? Nggak ada gitu. Harusnya kan mungkin kalau misalnya mau menggantikan PR gitu ya, taruhlah di anak dikasih, mungkin ada beberapa sekolah yang sudah melakukan ini ya, misalnya tugas membaca, dia baca bebas, kemudian dia harus menceritakan kembali dan apa yang dia tangkap misalnya dari bacaan tersebut gitu. Nah, itu kan mengajak anak untuk berpikir, mengajak anak untuk berefleksi terhadap apa yang dia baca, terhadap apa yang dia lihat. Nah, sayangnya anak-anak kita itu tidak dibiasakan dengan seperti itu gitu ya. Jadi belum dibiasakan dengan seperti itu. Mungkin beberapa sekolah sekarang sih saya lihat sudah ada ya yang ke arah sana gitu ya, mengajak anaknya berpikir kritis. Tapi kemudian ketika anaknya terlalu kritis, gurunya juga, aduh anaknya kok kritis banget. Bingung gitu kan. Terus udah gitu bingung karena gurunya, saya nggak bisa marahin anak soalnya sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Jadi tricky ya Mbak ya. Iya. Oke, nah itu tadi kalau untuk menghidupkan kemandirian belajar begitu. Ini yang juga jadi problem gitu buat saya pribadi ya, karena PR ini kan selalu jadi bahan evaluasi nih. Guru menjelaskan, kasih PR, ini menunjukkan dia mendengarkan omongan saya apa enggak begitu. Sedangkan kalau misalnya let's say nih, memang kebijakan PR ini dihapuskan, tidak hanya di Jawa Barat begitu ya, let's say se-Indonesia begitu. Nah, untuk mengevaluasi nih Mbak, penggantinya gimana dong? Karena kan biasanya PR ini selalu jadi jadi titik gitu buat menghitung anak ini mampu apa enggak. Proses evaluasi selalu di PR tuh biasanya kalau yang daily basis gitu nih Mbak. What do you think about it? Iya. Nah, sebenarnya kan PR itu ya sebenarnya PR itu juga tadi mungkin satu idealnya itu adalah tadi ya satu fungsi ideal yang terlupa. PR itu adalah untuk asesmen guru sebenarnya, untuk menilai sejauh mana sih pemahaman siswanya. Kemudian dari situ kan si guru harusnya berefleksi ya. Ketika misalnya dia melihat siswanya ngumpulin PR, tapi kok ini pada jelek-jelek gitu nilainya. Kemudian kan guru harusnya berefleksi apakah ini cara pengajaran saya yang salah, ataukah ada yang siswa saya yang memang harusnya belum menguasai kemampuan yang sebelumnya, tapi udah nyampe ke kemampuan yang ini, akhirnya dia tidak bisa mengerjakan PR yang ini kayak gitu. Itu kan harusnya menjadi ajang refleksi guru juga. Tetapi kan tadi ya yang sudah kita sebutkan, kebanyakan PR itu jadinya ya tadi formalitas aja, menggugurkan kewajiban. Anak-anaknya juga ngerjainnya kan nyontek gitu misalnya dari temennya, tidak dia gunakan untuk benar-benar memahami. Guru juga cuma kayak, oh ya ini siapa yang nggak ngerjain apa-apa, nanti kamu misalnya kalau nggak ngerjain nilainya dikurangin atau sebagainya gitu, tidak menggunakan itu sebagai bahan refleksi gitu. Nah, makanya kemudian kalau misalnya PR ini dihapus, maka harusnya kan ada penggantinya gitu ya. Ada yang bisa menggantikan itu. Nah, pertanyaannya adalah sebelum menghapus kebijakan itu, sudahkah guru itu melakukan asesmen dengan tepat? Sudahkah guru itu ya jangankan misalnya ya PR aja misalnya dia tidak melihat itu sebagai asesmen pemahaman siswa gitu misalnya ya. Terus kemudian kalau dihapus, ini guru mau pahamnya dari mana lagi? Misal kayak
cuma oh iya saya nanti tanya aja di kelas siapa yang belum paham angkat tangannya gitu kan, Ya. nggak begitu ya. Ya. Harusnya kan mungkin ini bisa diganti misal yang lebih berbasis proses gitu ya, misalnya ada portofolio belajar siswa gitu misal itu yang kemudian dikumpulkan di akhir gitu ya, misalnya di akhir pembelajaran gitu kan. Terus apa namanya ya tadi, terus karena kan memang memperbanyak misalnya yang dilakukan di kurikulum Merdeka itu Ya. ya, tapi kan penerapannya sangat variatif juga gitu di sekolah-sekolah. Oke. Nah, Jadi tapi memang itu tadi sih sebenarnya, maaf ya saya potong. ya. Jadi tantangannya tadi itu tadi, karena guru-guru kita itu belum uh, banyak yang terlatih untuk melakukan penilaian tadi itu ya, secara emang benar-benar konsisten dan uh, penilaian alternatif yang emang konsisten dan emang bisa mengukur kemampuan siswa gitu. Ya Oke. tadi, tapi kurikulum mereka udah membuka jalan ke arah ini, cuma penerapannya aja nih. Jadi gini nih Mbak Uli, artinya memang sebenarnya kebijakan untuk menghapuskan PR ini tuh bukan cuma kebijakan yang mikirnya, oh ya udah biar siswa tidak terbebani, jadinya mereka bisa fokus berkegiatan yang lain di luar jam sekolah, tapi harus diakses lumayan dalam begitu ya, mulai dari kurikulumnya, habis itu kecakapan guru, persiapan kemandirian belajar, dan juga peran orang tua dong. Kalau misalnya kita bisa nyimpulin Betul. sebelum kita memutuskan oke, PR nggak ada di Indonesia gitu. Itu yang benar-benar harus disiapin dulu ya, Mbak, baru loncat gitu. Bukan satu dipotong Iya, terus ya udah tetap pelajarannya sama aja gitu. iya kan ya tadi ketika misalnya satu dipotong, terus gimana menggantikan yang hilang-hilang ini kan, Ya, gitu. Kayak sudah ada belum alternatifnya? Pertanyaannya kan itu, apa yang sudah disiapkan ketika satu kebijakan dihilangkan, apa kebijakan yang mengganti itu? Kalau misalnya dia memang tadi harusnya kan memang itu didasari oleh evaluasi ya, kayak ya, oh PR ini tadi misalnya memang guru-guru ini nggak bisa melakukan penilaian kok dari sisi asesmen yang benar dari PR-nya, sekedar formalitas dan sebagainya, ya harusnya bukan menghilangkan, tetapi bagaimana mengajar guru supaya melatih guru supaya PR ini dijadikan guru sebagai bahan refleksi mereka untuk ya. pengajaran gitu kan, bukan kemudian hapus terus nanti guru mau berefleksi dari mana lagi gitu. Cuma sekedar angkat tangan yang nggak tahu gitu kan. Ya, Udah paham semua anak-anak, udah gitu kan. oke. Terus padahal nanti yang di ujung sana lagi tidur nggak paham tuh. Ya, oke. Nah, Mbak Uli, kita udah mulai masuk di akhir obrolan nih. Kebijakan ini memang masih jadi perdebatan begitu ya. Anggota DPRD ada yang setuju, orang tua ada yang bilang, terus anak saya belajarnya gimana kalau nggak ada PR begitu. Em, Organisasi pendidikan juga ada pro kontranya soal bahas ini. Mungkin ada yang pengen tambahin lagi Mbak Uli soal hal ini, mungkin dari POV Mbak Uli gitu, atau mungkin ada yang belum tersampaikan dari obrolan-obrolan sebelumnya nih Mbak. Time's yours. Um, iya, tadi ya mungkin selain PR ini sebenarnya bisa menjadi bahan refleksi buat guru gitu kan. Tetapi uh, sebenarnya PR itu juga uh, apa ya? uh, ini tadi ya mungkin yang belum belum banyak disentuh itu dari sisi tadi ya, PR ini sebenarnya bisa membuat orang tua itu lebih terlibat dalam pendidikan anak. Kalau dalam satu studi Semeru itu kan uh, orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak itu akan apa ya, membuat anak itu motivasi belajarnya meningkat. Jadi waktu itu Ya, kami punya satu intervensi gitu ya, untuk gimana nih melibatkan anak dalam pendidikan, dan hasilnya apakah misalnya berpengaruh kepada capaian belajarnya. Memang kalau untuk capaian belajarnya ini masih butuh waktu yang panjang untuk melihat dampaknya, tetapi ternyata ketika orang tua terlibat dalam pendidikan anak itu meningkatkan motivasi belajar anak dan evaluasi dari guru itu sendiri gitu. Karena orang tua kemudian aktif ya, kayak ini kok anak saya nggak paham ya, ini kok ini, jadi akhirnya kemudian dia menjadi lebih kritis kepada guru, dan akhirnya guru juga ada proses refleksi di situ. Nah, PR ini kan fungsinya ada tadi, salah satu fungsinya kan juga untuk supaya melibatkan orang tua, lebih bisa melibatkan orang tua. Tapi permasalahannya adalah di kita ya tadi kebanyakan orang tua mungkin ketika dia datang dari latar belakang
sosial ekonomi yang rendah misalnya, atau latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah, itu kan menjadi sulit juga ya untuk dia mendukung anak belajar gitu. Jadi ya memang di kita terlalu banyak tantangannya. Saya juga pusing kalau ngomongin pendidikan Indonesia. Tantangannya terlalu banyak, tetapi ya tadi mungkin satu persatu gitu dibenahi gitu ya. Kalau memang misalnya intinya ya satu persatu dibenahi, dan satu hal yang paling penting adalah pemerintah itu kalau mau bikin kebijakan, tolonglah jangan berbasis wangsit, tetapi tolong berbasis kajian yang memang evidence based gitu ya. Jadi kebijakan itu juga terbukti bahwa oh ya memang PR itu misalnya tidak bermanfaat bagi pembelajaran siswa misalnya, tapi ada ininya kajiannya gitu, ada emang sudah ada penelitiannya gitu kan, jadi mereka juga tidak salah ketika mengambil langkah-langkah kebijakan gitu. Evidence base-nya dibaca beneran ya Mbak ya, bukan cuma halaman depan, oh negara ini bisa nggak menerapkan PR, mari kita terapkan gitu. Nah benar, nggak dibaca ininya temuan-temuan harusnya apa. Pokoknya jangan cuma asal baca summary habis itu diterapin, tapi baca ngakar-ngakarnya baru tuh nerapin. Well, ini sih masih masih dalam proses pembentukan. We'll never know akhirnya nanti di tahun ajaran baru bakal seperti apa. Cuman ya at least kita ngasih insight aja gitu di obrolan kali ini buat Suara Akademia kali ini. Kalau begitu, Mbak Uli, thank you so much for the time buat nyempetin waktu yang kali ini, Mbak. It's such an honor buat ngobrol dari saya, Mbak. Sama-sama, terima kasih juga. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini ngasih insight juga ya ke pemerintah yang mendengarkan. Amin. Semoga kebuka gitu loh. Ada loh opini yang lain gitu, nggak nolak-nolak amat, tapi minta tolong diperhatiin lagi kajiannya. Kalau begitu, terima kasih Mbak Uli. Sehat-sehat terus, lancar buat semua kegiatan, dan salam buat teman-teman Semeru ya Mbak Uli ya. And it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Terima kasih sudah mendengarkan, and I'll see you on the next episode di Suara Akademia ya. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next week. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.